Yes, kita masih di Joteng, mau Joteng Mriki, dan tadi di awal kita berikan informasi kalau kita ada di Benteng Vredenburg, nggak afdol kalau kita tidak jalan-jalan gitu. Tadi kita ngobrol di depan dari Diorama 1 ya? Iya. Oke, sebelum kita nanti jalan-jalan lagi dan kita jelaskan di Diorama 2, ini sebenarnya. Ini Diorama gitu. 2, betul. Diorama 1 itu ada apa aja sih sebenarnya? Jadi Diorama 1 itu menjelaskan tentang sejarah perjuangan bangsa di Yogyakarta sebelum masa kemerdekaan. Ya, kalau di sini Diorama 2 ini bedanya, ini masih sejarah perjuangan bangsa di Jogja, tetapi setelah kemerdekaan. Oh, jadi ya, setelah tadi ditandai dengan relief proklamasi. Artinya sudah merdeka. Setelah 17 Agustus 1945 ya, gambarannya kayak gitu ya. Dan kalau terkait dengan tadi kalau kita buka pintu, ini langsung akan ada satu bentuk penggambaran relief ya. Ini terkait dengan proklamasi begitu, pengibaran bendera Sang Merah Putih itu kan ya. Di Pegangsaan Timur, ya kan? Timur nomor 56. Sudah ada begitu. Dan kalau maju sedikit, kamu akan melihat ini ada Ibu Fatmawati. Betul. Sedang menjahit begitu, ya kan? Menjahit bendera pusaka. Betul sekali ya. Ini gambarnya seperti ini sebenarnya. Kita geser. Oke. Ini adalah salah satu penggambaran gitu kan ya, penggambaran. Visualisasi. Visualisasi bagaimana bendera itu dijahit gitu. Dan kalau mungkin kita lihat dari buku sejarah juga kan bahan kainnya dari apa, ditambah pakai apa begitu kan ya. Dan ini ya inilah gambarannya. Kemudian saya lihat nih kalau kita sedikit jalan, di sini tuh ada angka-angka ya, angka 12 begitu. 13, 14, 15 ini sebenarnya lebih ke penjelasan ke dioramanya begitu. Iya. Oke. Kita ada 55 diorama seluruhnya dari ruang pameran diorama 1 sampai 4. Ya. Tadi di diorama 1 itu ada 11 diorama. Iya. Ini yang ke-12 itu di sini. Diorama 2, ya. Ini gambarnya tentang apa sih sebenarnya ya? Jadi di ruangan ini itu menjelaskan tentang suasana di Yogyakarta setelah masa kemerdekaan. Nah, seperti ini terjadi 2 hari setelah proklamasi. Jadi tanggal 19 ini Sultan Hamengkubuwono ke-9 merespon proklamasi yang ada di Jakarta. Jadi beliau langsung menggelar rapat dengan jajarannya membicarakan tentang proklamasi yang ada di Jakarta. Nah, lalu beliau mengeluarkan 2 keputusan penting terkait dengan nasib Yogyakarta setelah proklamasi kemerdekaan. Siap. Kita geser lagi boleh? Oke. Silakan. Ini satu lagi, saya agak tertarik banget dengan ini loh. Ini mesin cetak loh. Nah. Kemudian kan? Nih, mesin cetak nih. Nih, kalau kita berbicara terkait dengan mesin cetak ini, begitu kan ya. Ini sangat-sangat, aku kira ini lebih cetak untuk surat kabar ya. Betul sekali. Betul kan? Iya. Nih. Jadi Mas Anang, warga Jogja mungkin sudah familiar ya dengan kedaulatan rakyat. Nah, itu dulu pertama kalinya menggunakan ini ketika mencetak. Ya. Bener-bener kita bikin dari lembar ke lembar begitu kan ya. Dan mungkin kertasnya nggak seperti yang kita kenal sekarang ya. Lebih kertas yang terbatas seperti itu, lebih ke warna coklat mungkin ya. Iya, seperti itu pada contohnya. Tuh kan kita lihat, nah ini seperti ini. Dan sekali lagi memang kalau kita berbicara tentang Yogyakarta ya tidak akan pernah lepas dari kedaulatan rakyat. Karena dari kemerdekaan pun sudah ada. Seperti tadi yang Anang informasikan, ternyata bener nih banyak yang merasa kalau ke Jogja titik nol, SO Marat, dan akhirnya ke Benteng Vredenburg gitu. Unik, banyak yang merasa unik. Memang Benteng Vredenburg ini unik kali ya? Begitu? Iya, dari segi arsitekturnya udah unik ya. Gitu. Dari sektor 1. Kemudian yang kedua, keunikan yang lain apa sih sebenarnya? Fungsi yang lain, apalagi melihat masa lalunya ya, ini kan unik ya. Ada sebuah simbol kekuatan Belanda di berhadapan dengan Keraton Yogyakarta. Itu kan unik sekali ya. Tapi para leluhur kita setelah kemerdekaan menyadari bahwa ini mengandung makna yang besar terlepas dari simbol kekuatan Belanda. Jadi bagaimana caranya mereka memikirkan bagaimana bangunan ini tetap bisa menjadi mata air pengetahuan, wawasan bagi para generasi muda. Maka dari itu ini tetap difungsikan tanpa merubah bangunannya, tetapi dirubah fungsinya menjadi museum sejarah perjuangan bangsa. Gitu. Tuh, jadi kalau tanggapannya tadi bener unik, ini keunikannya di situ. Kita jalan lagi ya. Iya, silakan. Dan kalau kita lihat sekali lagi diorama ini menjelaskan seperti ini, diorama merah putih di Cokan Kantai. Cokan Kantai itu sekarang menjadi
Gedung Agung. Depan. Ya, depan kita Museum Madang Vanderburg. Tepatnya ya. Oke. Ya. Dan berikutnya juga nih terkait dengan diorama yang nomor 15. Ini di mana nih? Balai Mataram itu di mana? Ini ya? di titik nol ini. Oh, titik nol. Itu kelihatan Iya. ya keraton. Itu gedung BNI 46, itu kantor kantor pos. pos. Nah, Balai Mataram itu gedung yang menjadi bagian dari kompleks Gedung Agung. Berarti sudah tidak ada ini ya berarti ya? Sudah nggak ada. Sudah tidak ada kan? Iya. Oke, ini adalah gambaran Yogyakarta tepatnya di titik nol seperti itu. Iya, pada awal kemerdekaan. Oke, ini saya paling suka banget ya ketika kita datang ke tempat ini begitu ada museum di hatiku. Ini lebih tagline atau apa ya? Sorry. Iya, ini tagline museum seluruh Indonesia itu museum di hatiku. Yes. Gitu. Ini tentang mata uang. Kebayang kan? Iya. Ini kalau kita berbicara terkait dengan proklamasi, ternyata simbol kedaulatan suatu negara adalah uang. Dan ini salah satu yang akhirnya tercetak ya. Iya. 1 sen, 1 rupiah, 5 rupiah gitu kan. Dan itu mungkin yang paling sebenarnya kita kalau sering mengkoleksi itu mata uang yang sebenarnya masih juga dipunyai tuh 1000 loh, 1000 perak. Tuh, keren kan? Kalau ini logam ya? Iya. Ini logam ya? Ini lebih ke Ini logam. tapi mata uang asing ya, Oh, mata asing ya? uang Oke. Spanyol dan mata uang VOC. Di Indonesia ini sampai kapan digunakan sebenarnya? Ini pada masa Portugis, ini pada masa Belanda. Oke. Jadi ketika bangsa Belanda datang ke Indonesia, mereka membawa mata uang namanya VOC, mata uang VOC. Jadi VOC itu sebuah organisasi atau perusahaan dagang, tapi saking besarnya dia punya mata uang sendiri. Oke. Jadi nggak pakai mata uang Mata uang Belanda Belanda ya, ya. mata uang Oh, VOC iya, seperti iya. ini. Ini sebenarnya ada kalau di kita ke sini. belakang ini juga mata uang luar begitu Iya, kan ya. ini juga Belanda. Luar ya. Tapi ini mau pakai simbol-simbol, sorry loh, maaf. Ini Iya. simbol-simbolnya kok Jawa ya? Kenapa Iya. gitu ya? Iya. Ada alasan apa gitu waktu itu? Memang dari dulu sampai sekarang mata uang itu banyak sekali temanya ya. Ada tema kebudayaan, Oke. lalu ada tema pekerjaan rakyat, lalu ada tema tokoh gitu. Sejak begitu ya. zaman itu sudah Ini ada. pewayangan loh kita lihat Iya. kan dan mereka Ini temanya bener-bener kebudayaan ya. Nah, ini Oke. tema tokoh nih. tokoh. Oh iya bener tokoh nih ya 50 sen ya. Tokoh, ya. Oke, dan ini memang ada di Indonesia dan menjadi koleksi dari Museum Vanderburg begitu. Ya, ini koin VOC yang di sini. Oh jadi memang bentuknya tetap seperti itu ya, Iya. dengan ketebalan tertentu ya. Iya. Ini secara real ternyata masih punya, dipunya juga oleh, ini kok asli atau tidak? Mohon maaf, sorry. Asli. Asli ya? Iya, asli semua. Oh my god, perawatannya bagaimana kayak gitu kan ya. Tuh ada angka warna biru, gila ya, 5 rupiah zaman dulu. Ini, sorry, ini rumah Indonesia begitu? Sorry, Rumah yang- gadang itu. Rumah gadang. Oh Iya. iya, I see. Oke. Kita ke belakang lagi. Oke, dan sekali lagi ini Jepang. Ini sudah kita ke Jepang ya. Iya. Kalau tadi kita Belanda, ini ke Jepang sekarang. Dan sekali lagi ini ada mata uang dari Jepang. Ini dari 10 rupiah Dai Nippon. Nah, ini dia. Sudah seperti itu dan ini adalah independent era. Iya. Jadi lebih kemerdekaan. Mungkin kita lihat seperti itu. Mata uang ya berarti ini semuanya ya. Ini kalau ini uang Republik Indonesia atau ORI ya. Oke. Jadi sebagai simbol kedaulatan waktu itu. Yang pertama yang mana? Coba. Ya, ORI pertama. Oke. Nah, Oh, itu setengah ORI rupiah. pertama. Setengah rupiah ya kira Ini ORI kedua. Kedua. Oke, Jadi ketiga. ada tanggal penerbitannya ya. Oh, oke. 17 Oktober tahun 45. 45. Oh iya, Ya. yes. Ini mata uang dari Indonesia setelah merdeka seperti itu. Dan oke, kita jalan ke dalam begitu. Sebenarnya kalau kita berbicara mata uang ini menjadi sebuah simbol negara kalau sudah Iya. merdeka begitu. Dan semakin ke sana sebenarnya kalau kita lihat lebih koleksi seperti apa sebenarnya ya? Kita ke sana itu semakin modern. Nah, di sana kita bisa melihat koleksi tapi sejak tahun 46 hingga 49 Yogyakarta itu kan menjadi ibu kota Indonesia waktu Yes. itu sekaligus menjadi pusat perjuangan. Nah, jadi TNI pun berbondong-bondong ke Yogyakarta. Oke. Nah, jadi sebelah sana sampai diorama 3 itu koleksinya seputar koleksi yang kita ambil dari masa perang gerilya. Oke, jadi seperti Senjata. seragamnya. Iya, seperti itu ya? seragamnya. Oke. Pokoknya keseruannya tetap aja di sini. Kita berikan spesial untuk keluarga Jogja. Tetap di Joteng, mau Joteng Mriki, kita break sesaat. Jangan kemana-mana.